Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfadila dengan NIM 2112024715 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup, juga makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Herman MPD. Pancasila merupakan dasar negara atau pedoman bagi bangsa Indonesia, yang mana artinya Pancasila juga dianggap sebagai landasan atau pondasi negara. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu sebagai pedoman dalam seluruh penyelenggaraan tata negara atau penyelenggaraan pemerintahan dalam negara Indonesia. Dengan kata lain juga, Pancasila dianggap sebagai ideologi negara. Ideologi negara itu ada ide, konsep, gagasan, atau cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, ideologi negara tadi juga dianggap sebagai pedoman atau pandangan hidup dalam bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan tercantum atau terbagi dalam 5 butir Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang mana artinya kita percaya bahwa kita harus meyakini adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan, yang juga tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia. Makna lainnya juga tentu saja bahwa kita diwajibkan untuk menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Kita tidak boleh membedakan atau mendiskriminasi warga negara yang memiliki perbedaan dengan kita. Sehingga kita harus menyayangi satu sama lain antara kita dan orang lain. Kita juga harus menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang artinya bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan kita sendiri sebagai warga Indonesia. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dengan tanah air, dan bangga pada negara kita sendiri. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban terhadap bangsa, juga mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga terhadap negara kita sendiri. Yang keempat ada kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya bahwa kita harus menghormati pendapat atau pandangan yang berbeda dari kita, lalu menyelesaikannya dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Karena sebagai makhluk sosial kita selalu mempunyai perbedaan pandangan atau cara berpikir kita satu sama lain. Makanya kita harus menyelesaikannya dengan cara tadi, yaitu permusyawaratan atau dengan berdiskusi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna ini berarti kita mengembangkan perbuatan yang luhur atau yang mulia dengan cara kekeluargaan dan juga gotong royong. Dan juga kita harus selalu bersikap adil kepada siapapun. Selain itu, kita juga harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Manfaat yang bisa dirasakan setelah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri adalah yang pertama, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Pancasila menjadi pedoman dalam semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila itu turut sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya sendiri dan membangun hubungan dengan bangsa lain. Yang keempat ada Pancasila sebagai acuan atau pedoman yang mana bisa menata kehidupan pribadi dan interaksi di antara manusia,
dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kepada alam sekitar juga. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Pancasila menjadi penuntun atau petunjuk arah bagi bangsa Indonesia di segala aktivitas, di segala kegiatan, dan juga di segala kehidupan dalam berbagai bidang yang ada di Indonesia. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau gestur tubuh yang kurang enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.